Oke, Nah. kita akan bikin rusuh bareng nih dengan KKN. Huku akan ngomong KKN yang benar itu KKN 0 rupiah dan KKN penuh kepura-puraan. Itu Huku. Nah, 0 rupiahnya kenapa? Gimana caranya KKN nggak usah buang-buang duit pribadi banyak-banyak. Terus harus pura-pura baik, pura-pura sholat, pura-pura pura-pura gaul sama masyarakat, pura-pura baik, pura-pura sehat mental. pura-pura sehat mental. Walaupun di dalam ya ambiar. Bersama saya Eko datang kembali di podcast Pura-pura Kritis. Ya, hari ini segmennya pura-pura KKN. Segmen istimewa nih, pura-pura KKN. Ya, segmennya istimewa karena tamunya juga istimewa. Halo semuanya. Saya tamu istimewanya. Perkenalkan. Kita sambut. Sambut nggak apa-apa kok, nggak harus disambut. Maksudnya kita sambut minuman. Oh iya, americano sama macam macchiato. Masya Allah, tabarakallah. Baik banget nih kasih. Iya, kita sekarang baru ada di Alaya. Ya, tapi anak-anak Alaya jangan kesini ya. Anak-anak Alaya jangan kesini. Karena ini Alaya ini tempat khusus buat orang-orang yang serius. Serius, betul. Apalagi yang kritis sama yang mau serius KKN. Ya. Kasih pura-pura kritis. Pura-pura KKN. Tapi banyak nih. Ini saya perkenalkan dulu. Ini adalah sahabat lama, teman lama yang sebenarnya saya berteman malah sama adiknya dulu. Oh iya. Betul ya? Berarti hashtag pernah nakal juga nih ya. Iya. Oh iya, Kapan kita ketemu pertama ya? 2000. Jangan disebut merek. Ya, kira-kira pertengahan awal milenium. Ya. Awal milenium. Tahun 2000-an. 2000-an. Nah, itu kita pertama kali ketemu, terus itu menunjukkan kematangan kita sekarang berarti. Kita udah matang. Oke. Berarti kemarin nggak matang ya? Setengah matang. Nah, tapi gini, dulu aku kenal sama Hendra adikmu. Nah, tapi yang sekarang aku bersama kakaknya Hendra itu Mas Mr. Herman Pelani. Dan kebetulan beliau adalah dosen di salah satu kampus yang ada di Jogja. Alma maternya warnanya biru. Nah, wis mumet ini alma mater warna biru akeh soalnya. Pokoknya kuliahnya kampus tertinggi di Yogyakarta. Ya kabeh kampus tinggi. Dari elevasinya bro, dari DPL-nya. DPL-nya. Oke. Merapi tuh? Iya bro. Oh iya, dulu apa ngomong dulu kalau pernah orang sama adik tuh kita dulu juga ngeband, sempat nge-jam session bareng-bareng. Sempet ya. Makanya kita kan bikin podcast nih dari hasil ngulak-ngulik sound di studio kan. Mixing. Jadi dulu aku sama Mas Herman ini adalah teman ngeband, teman ngejam juga. Kita dulu sempat di Alamanda. Iya. Terus Jangan ada di Chorus, Chorus ya? Terus dulu sempat nongkrong sama anak-anak. Alamanda pernah Batas kan dulu ya? Batas. Betul. Terus jangan lupa band-band terkenal si Lawan Seven dulu kan sempat latihan. Ya di Alamanda, terus di Kustik, ada Segi Dog. Tapi kita yang gagal ya? Kita nggak gagal. Ya. Kita berubah. Ya, kita pindah aliran ya. Kita pindah aliran. Alirannya lebih syar'i. Ya, betul. Ini jadi Pak RT.
Itu gak usah disebut kenapa sih? Pura-pura Pak RT. Nah, terus berjalannya waktu Mas Herman ini kuliah di salah satu kampus di Jogja. Waktu itu pertama kali ketemu, kita masih pada muda bareng, nakal bareng. Ya, kalau nakalnya gak usah diceritain. Tapi yang jelas kita itu dulu sering banget kalau malam pulangnya sampai larut, sampai Pak RT pun datang ke kos kita. bener. Dulu jam malam efektif ya. Dulu jam Sekarang- malam efektif. Sekarang enggak ya. Setiap pulang malam yang ronda mesti ngeliatin. Iya bener. Zaman dulu kita kalau kemalaman balik itu kan ditanya nih, dari mana mas? Mau kemana mas? Kita mau keluar itu, Jadi kontrol sosial di era sosialnya dulu ada bagus dulu, ya. betul. Orang care satu sama lain ya. Nah, walaupun di kosmu dulu Hmm. itu kan belakangnya kan tempat duduk. Kasino juga bro. Iya, bukan kasino Indro ya. bukan. Itu warkop DKI. Itu warkop. Jadi Jadi tergantung kita masing-masing lah. iya, tapi dulu kalau mau dengerin dan mau tampil cuma dengerin dari tempatmu Ya cukup. cukup. Karena cuma batas tembok. Betul. Dulu terakhir yang aku dengerin Peter Pan tuh. Ya betul. Ya, ada Peter Pan main di situ. Terus zaman waktu itu Itulah tips kos-kosan gratis yang bisa dengerin band terkenal tapi nggak usah bayar. iya, nggak usah pakai MP3. Nggak usah pakai MP3 betul. Tapi berjalan waktu, Mas Herman selesai sekolah, aku juga selesai. Kita ketemu di satu kampus yang akhirnya ya waktu itu Yang tadi dulu orang belum biru tadi ya. belum dosen ya dulu ya. Dulu ketemu itu sebenarnya udah sih. Udah Tapi pengajar ya. Aku masih pengajar aja di Oh, masih jurusan pengajar. bahasa sama di fakultas dini itu, Wah, fakultas penghasil duit tuh, Fakultas Ekonomi. fakultas orang kaya Ada zamannya. zamannya. Tapi swear dulu itu kampus paling keren. Iya, Ya, paling keren. iya benar. Sampai temen kosmu itu nggak selesai kan? Mahal. Mahal aja nggak selesai loh. Bener. Kalau aku mah mahal diselesaiin. Nah, terus habis itu awal mula Mas Herman ikut KKN itu dari tahun berapa? Maksudnya ikut menjadi Sebagai mahasiswa atau jadi Sebagai dosen pembimbing dosen lapangan pembimbing di deh. DPL? Oh, kita bicara dulu yang dari dosen pembimbing dulu. Sebelum nanti kita bicara masalah KKN zaman Aku kita. kayaknya awal-awal itu jadi DPL itu dosen pembimbing lapangan, kita singkat DPL aja ya. Jadi DPL itu 2017 bro. 2017 Aku ingat itu banget. masih DPL 2. Enggak, langsung DPL 1. Langsung DPL 1. Langsung DPL 1. DPL 1 ini spill aja ya lokasi-lokasi yang pernah aku bimbing deh ya. Itu Surodadi, Candi itu mana? Mulyo, Magelang, deket Artos bro. Habis itu aku ke Projo, ke Kemiri, Oke. Danau Kluwung. Pokoknya kalau kampus tempatku kerja nih, dia ciri khasnya nyari daerahnya pelosok-pelosok tuh. Oh iya. Pinggir gunung. Tapi ada duren, di sana ada duren. Yang lokasi pertama ada duren, lokasi kedua ada duren lagi. Duren, musim duren bro. Oh, tak kira duda keren. Siapa? Mau merefer ke siapa nih? Oh, nggak usah deh. Terus Ariel. Oh, iya. Terus temenmu nongkrong ngeband dulu ya. Terus aku pernah juga di Sukoharjo pernah. Paling pernah. Daerah Bakalan Sukoharjo. Bakalan. Oke. Dekat Solo Baru tuh. Terus pernah juga di daerah Magelang paling sering. Oh, sering di Magelang. Iya, Genian, Genian. di Merbabu tuh Ngabla lah. Ngabla. Terus Tejo Sari pernah. Betul. Terus juga pernah ke Keditan pernah. Keditan yang ada Kampung Pinus bro. Oh iya. Kampung Pinus buat glamping. Sama di ini nih kalau di kota di Jogja di Imogiri 2 kali. Delingo, Temuwuh, Delingo, terus di Imogiri terakhir. Terakhir. Benar kita partner bareng dan gue Ah. maut. Ya. Nah kali ini Kulon Progo. Nah,
Oh sekarang Kulon Progo. Kulon Progo udah kedua kali nih. Dulu di Samigalo pernah juga. Oh dulu di Samigalo. Samigalo, Kebon Oke. Agung. Gunung Kebon juga. Agung, Samigalo. Kebon Agung. Kebon Agung Oh, masuk oh iya Samigalo. yang di atas. Benar yang ada kebun camping dekat Ya. candi Candi. itu betul. spring tali tuh. Main juga ya? Eh? Lumayan juga ya? Lumayan banyak loh. Banyak. Dulu emang mana aja? Aku Sampai dari Papua. 2002. Papua mungkin udah datang ke tempat dulu. Papua wilayah ini ya, wilayah SCBD ya. Kira saya SCBD betul. Seturan. Mau dibahas tadi. Siapa tahu pendengar podcast mah dia belum tawar di SCBD. Nah, SCBD itu Seturan, Babarsari, Condong Catur, Depok. Itu sikapan. SBCD. SGPC yang enak. SGPC yang enak. Itu suka pecel. Itu deket kosmu dulu tuh ada yang enak tuh. Enak ada enak. Kalau aku dulu mulainya dari 2022. 2022. 2022 itu aku langsung ditempatkan di Kebumen. Terus 2023 itu aku di Purworejo di Kecamatan Ngombol. Terus 2024 kemarin aku di Kebumen. 2000 yang kemarin yang genap kita partner. Terus sekarang di Tapi itu nggak jaminan bro. Walaupun secara titik geografisnya punya lebih banyak, tapi dirimu kayaknya pengalamannya lebih susah. Gitu ya. iya penuh Aku banget pernah juga Magelang yang itu. Mangli itu. Mangli Mangli itu dari mana tuh Mbak Mangli itu? yang Kecamatannya? aduh lupa Munggangan itu. yang atas tuh Iya. Ah. Apa tuh? Di atasnya ngablak. iya tahu Ya, itu juga pernah ternyata. iya. Nah kita kan selama kita menjadi dosen membimbing lapangan KKN otomatis tahu lah ya mahasiswa sekarang itu seperti apa dalam menghadapi KKN, apalagi ada yang namanya COVID. Ya, Nah, kemarin benar. kan sempat keputus tuh COVID, berarti 2 tahun ya nggak ada KKN. Dan itu kan kualitas mahasiswa sendiri udah beda tuh. Betul. Nah, dari awal dirimu ikut KKN sampai 2020 bedanya lebih bagaimana ya dari 2017 kemarin sampai 2020 itu orang-orangnya atau mahasiswanya seperti apa? Ini pertanyaan berat, pertanyaan perbandingan zaman biyen sama zaman now banget. Dan nanti kan kita bandingkan dengan zaman kita. Oke, boleh. Iya, Nah. zaman di era aku kalian 3 bulan loh dulu. Aku 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Masih mending ya. Heeh. Gini. Emang karakter mahasiswa pasca Covid sama sebelum Covid jelas beda. Dan sebelum 2010 juga beda. Sebelum 2010 juga beda. Nah. Jelas. Tapi kan kita belum jadi dosen, Bro. Di saat itu kan kita belum jadi dosen. Belum. Kita masih jadi remuan rengginang. Enggak, kita remuan rempeyek. Itu apa ya? Peri yang udah rada melempem. Oh iya. Jadi gini, mahasiswa kalau dibandingin yang utama kelihatan bedanya mahasiswa pasca Covid sama sebelum Covid. Lebih susah diajak ngomong yang pasca Covid. Maksudnya lebih susah diajak ngomong tuh kayak gini. Zaman sebelum, aku ingat sebelum itu kan kita dulu masih pakai line ya untuk grup. Oh iya. Sebelum Covid itu kita masih pakai line, ngomong, chatting segala macam. Ribet. Anak-anak masih asik tuh. Mereka pakai stiker segala macam. Iya. Kalau nanya di grup paling gampang gitu aja. Kalau guys gimana kita bimbingan nih? Gimana ada kendala apa? Termasuk anak-anak tuh maksudnya masih lumayan responsif lah. Tapi kalau yang kalau yang di abis pasca Covid ini susah ngangkatnya. Ngumpulin awal atau bikin mereka ngangkat, bikin suasana. Kan kita KKN sekarang kan cuma singkat ya, sebulan di lokasinya. Efektifnya sebulan Kan otomatis kan sebaiknya kan kita udah bangun chemistry ya. Kebersamaan itu kan dari awal. Betul. Jadi udah asik di depan kan. Gimana coba bayangin bro, sebulan orang yang asing nggak kenal sama sekali dari jurusan beda-beda, latar belakang beda-beda, suruh kumpul bareng, kerja bareng, punya target. Under pressure kan? Iya. Nah itu malah susah sekarang. Ya, Pasca Covid itu makin susah. Bikin mereka
mereka aja orang untuk ngomong say hi aja di grup itu insecure. Ya. Modelku kan selalu aku minta kenalan yuk, aku bikin kenalan tuh, Ya, bikin ya, gokil, lucu-lucu, tetap aja. Ya akhirnya senjata pamungkasku yang udah dirimu tiri itu nilai. Aku bilang aja, ini aja, pokoknya nggak jawab kayak minus. Atau yang jawab, insya Allah dapat tambah nilai buat modal dapat A gitu. Ya gitu akhirnya kayak gitu. Kita jadi mainan seperti itu ya. Betul. Tapi yang aku mungkin agak lebih membedakan lagi karena aku ikutnya yang pasca Covid. Aku lebih melihat mereka itu nggak bisa menerjemahkan masalah. Ya. Nah itu yang berat. Tapi aku pernah dapat nih satu mahasiswa. Itu ini bukan mahasiswa kedokteran. Kalau ke mahasiswa kedokteran aku masih wajar. Tapi ini bukan mahasiswa kedokteran. Ini mahasiswa ilmu agama Islam. Ya, ilmu agama Islam. Ya. Dia nulis, kalau di tempat kita ada yang namanya LHO, lembar hasil observasi. Ya. Tulisan itu hanya dia dan Allah yang tahu. Iya betul. Mungkin dia pakai bahasa ini ya, bahasa kalau aku bilang bahasa Sanskerta nggak mungkin dong orang dia bahasa wahyu yang harus diterjemahkan gitu. Berarti yang namanya wahyu baca lagi dulu. Oh gitu. Ya emang susah sih. Maksudnya kemampuan nulis anak-anak menerjemahkan ide mereka dalam bentuk tulisan itu emang beda. Ya. Apalagi di era pandemi itu kan orang nggak banyak nulis. Ya. Maksudnya pakai tangan langsung ya. Pakai gini. Semuanya pakai keyboard, kuliahnya pakai laptop, pakai HP, pakai iPad, nggak banyak juga mahasiswa yang ngetiknya pakai. Pernah bro serius ini ngumpulin tugas ngetik tugasnya pakai ini makalah pakai HP. WPS. Aduh kebayang tuh ngetiknya gimana. Emang ya kemampuan mereka untuk artikulasikan ide ngomongin ini nih proker yang mau ku kerjain ini gitu. Hasil ini aja hasil wawancara sama warga itu ngapain tadi nanya apa itu mereka sulit. Sulit. Nulis ulang gitu sulit. Nulis ulang. Padahal aku udah bilang gini, kayak beberapa waktu yang lalu yang di Purworejo itu, aku udah bilang sama mereka, kalau kamu sulit mengingat, paling enggak kan ada handphone. Ya, rekam. Hasil observasi itu direkam. Jadi kayak semacam vlog gitu loh. Jadi mereka jalan kemana, diobservasi, direkam, nanti mereka tulis kan gitu. Iya betul. Itu cara paling gampang sebenarnya, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan sumber daya diri itu kan pakai kayak gitu. Tapi nggak berhasil. Susah. Iya. Padahal potensi di desa itu tuh banyak. Iya betul. Banyak banget. Betul. Sampai minggu kedua ada satu mahasiswa akuntansi itu sampai punya proker. Parah kali. Padahal di sana itu ada satu desa wisata, ada salah satu desa wisata lah di sana itu udah siap-siap. Wah ini mbak, saya tolong dibantu yang ini. Sudah ada permintaan. Alasannya cuma satu, aku nggak bisa ya. Iya. Nah, dirimu melihatnya seperti itu tuh fenomenanya gimana itu? Ini juga, ini kaitannya sama ini bro, sama fighting spirit ya. Fighting spirit. Kemampuan mereka untuk berjuang itu satu pandemi itu kan yang bikin tadi kalau kita kaitin lagi sama corona sama pandemi. Jadi kan tadi nanya bedanya apa gitu kan? Di pandemi kan semuanya walaupun kita nggak bisa kemana-mana, tapi kan semuanya jadi permudah tuh. Orang kan makin booming tuh marketplace. Online shopping dan seterusnya. Jadi orang tuh nggak pakai effort gitu loh. Butuh apa tinggal jari gitu kan. Tinggal tunjuk mau apa, buka aplikasinya tinggal pilih. Jadi kurang ada fightingnya. Sementara di era sebelum pandemi kan kita mau nggak mau harus fisikal kan. Pergi ke satu tempat cari apa. Iya. Apalagi dulu walaupun orang bilang sekarang tempat-tempat yang viral gitu kan. Viral dulu, tapi kan Instagramable. Kalau di zaman sebelum pandemi kan orang tetap pengen lihat on spot langsung kan. Betul. Merasakan. Ya, pengen experience kayak gitu langsung kan. Nah, kayaknya itu karena mereka kurang terlalu dimanjakan dengan teknologi.
termasuk juga kuliahnya kan nggak ribet, mereka kuliahnya kan nggak usah mandi gitu kan, Oh iya. tinggal duduk depan layar laptop gitu, kurang ada Pakai effortnya. sarung. Betul dan nggak ada effort untuk menyesuaikan diri sama temen, Oh karena iya. ketemu temen di ruang kuliah itu kan kita kan harus gimana pun harus ada kemampuan public speakingnya, Betul. harus kemampuan interpersonal skills, Nah, kayak komunikasi, kayak kita ngobrol kayak gini, Iya, itu betul. nggak bisa hilang tuh. Oh. Jadi mereka kurang jadi manusia karena ya itu dipaksa keadaan untuk Seperti itu. ya berinteraksinya sama mesin. sama mesin. Nah, itu yang akhirnya kayak kemarin yang di Kebumen kemarin. Itu bayangin, baru sampai posko, langsung pertanyaannya sama yang punya rumah apa tuh? Apa tanya? Alamatnya sini apa Bu? Biar paket cepet sampai. Coba. Iya. Itu kan aku Jadi kehidupan real harus mensupport kehidupan online-nya dia ya. betul. Parah. Dan wah, ini membedakan sekali. Jadi kalau anak-anak misalnya nih ada proker yang dia itu susah harus mendatangkan barang. Misalnya proker itu harusnya kan proker itu kan yang bisa ditemui di masyarakat, terus ada alam di sekitarnya yang bisa mensupport. Nah, itu kan harusnya seperti itu. Iya. Tidak. Dicari hal yang susah. Dia beli dulu. Iya. Shopee lah, Parah. di Tokped lah, di Blibli lah, atau dimanapun itu, alamatkan ke situ. Dan pernah nih kejadian nih di Kebumen sana. Kejadiannya adalah paket itu datangnya di kantor kelurahan. Nyusahin orang kelurahan ya. Nyusahin orang kelurahan. Bingung. Oh, Udah. ini ngomong-ngomong soal paket, ada satu proker mahasiswaku KKN nggak jalan gara-gara barang yang dia pesen online itu nggak datang. Karena ternyata proker dia itu kayak beli barang aja, terus ya udah dibagiin gitu. Ya salah sendiri lah. Ya lah, nggak memperhitungkan. Iya, program KKN kan nggak bisa kita cuma ngasih sesuatu ke warga. Enggak. Boleh sih misalnya ada yang prokernya tuh bikin lampu tenaga surya. Ya. Itu kan dia berapa komponen dia harus beli kan. Ya. Dia harus beli. Itu nggak masalah. Tapi kan juga dia tetap harus ngasih sosialisasi. Ini kenapa lampu tenaga surya penting, gimana cara makainya segala macam, dan masangnya gimana. Ya. Kalau yang satu itu nggak, itu benar-benar gara-gara Shopee-nya nggak sampai, Anak elektro. programnya nggak jalan. Anak elektro. Nggak, anak ekonomi. Oh, anak ekonomi. Anak ekonomi. Oh. Yang itu yang lampu Tenaga surya. jalan. Oh, jalan. Oh, yang anak ekonomi ya nggak jalan. Ya. Ya karena terlalu ekonomis. Benar. Nah, itu yang akhirnya membedakan dengan anak-anak generasi 2015, 2014 yang KKN di tahun 2017 Iya, itu ya. berbeda. Ya ini juga nggak cuma soal itu tadi, kualitas mereka berinteraksi sama warga tuh beda loh. Oh, beda jauh. Beda. Yang 2017 sampai sebelum pandemi 2018 19 itu mereka masih lumayan lebih dianggap lebih Membumi. lebih gampang mingle sama warga. Nah. Ya membumi lah, gampang membaur gitu kan. Nah, itu yang menjadi pembeda waktu aku pertama kali KKN di tahun 2022 di desa yang sebelumnya pernah ditempati KKN oleh kampus kita. Oh, Jadi pembanding sebelum pandemi dia Sebelum bandingin sama sesudah pandemi. langsung jomplang. Ya. Yang satu bisa bikin expo, yang ini nggak ada exponya. Tapi ngomong-ngomong soal itu bro, Apa? sebenarnya kuncinya juga memang benar yang KKN sebelum pandemi itu kita bisa dalam tanda kutip agak auto. Ya. Dirimu kan udah 2022, aku kan 2017 ngalamin tuh sampai 2019 2020 sebelum pandemi. Pas pandemi aku nggak bimbing karena aku tahu itu semua online kan KKN-nya kan. Bullshit lah. Nggak asik. Itu bukan KKN. KKN tapi online. Iya. Iya. Nah itu bebang beda. Yang 2017 itu bisa dalam tanda kutip, mereka bisa auto tetap jalan. Maksudnya gini, bukan auto kita nggak bimbing enggak ya. Ya. Maksudnya kalian ada bingung apa-apa, udah jalan aja gitu kan. Cari solusi betul. Sementara yang ini enggak. Mereka bisa jadi mentok cuman gara-gara satu isu sederhana aja. Ini Contoh BUMDes. ya BUMDes misalnya. Enggak, itu terlalu ribet. Terlalu ribet. Yang ini aja, yang sederhana aja, cuman hal teknis aja misalnya. Ini tim profilnya nggak jalan
karena yang core profilnya ya itu Kenapa yang itu langsung dibahas? core profilnya ngilang atau Ya. blank, nggak bisa diajak ngomong segala macam. Kan sebenarnya nyambung. tinggal sat aja, tinggal core-nya sudah ganti orang gitu kan. Udah ini nggak bisa ditukar sama yang lain. Tapi nggak bisa sampai kayak gitu. Ya, Mereka sampai di level nggak bisa ngomong ke orang itu bahasa kamu kalau nggak bisa tuker yang lain ya gitu kan. Soalnya ini nilai kita bersama ditentukan sama sama ini kan output sama output yang terakhir. Ya, yang terakhir itu levelnya desa gitu. Ya Nah. gitu. Tapi kalau yang sebelumnya kan masih bisa mencari solusi gitu. Ya. Dan cepat. Ya. Nah, menurutku cepat gitu Ya. loh. Walaupun memang kadang keegoisan kita kadang-kadang loh nggak kayak gitu. Padahal itu sudah cara terkerennya mereka gitu loh. Ya. Nah, berbanding kebalik dengan waktu kita. Ya. Nah, Ya, ya. kita pun dulu kayak misalnya kita kan juga ditempatkan, dirimu juga ikut yang bulan Agustus. Ya, ya. Sama ya berarti ya. Sama. Nah, aku juga waktu itu aku dapat di Samigalo. Waktu dulu Samigalo. waktu aku KKN pertama. Dapat di Samigalo. Terus di Samigalo itu Pak Dukuhnya aku masih inget banget. Bilangnya cuman gini. Kalau butuh peralatan cat atau bambu dan lain sebagainya, itu di kelurahan ada, Oke. di kecamatan ada, udah dikasih tahu spotnya. Dan kita itu sampai minta tolong warga desa untuk misalnya kayak bambu. Oh nanti bambu tak pilih ya mas. Nah, malah kerja bareng. Iya. Jadi malah kayak wah guyup gitu. Iya, Nah, ya empoweringnya ada, pemberdayaan kan ada, ngelibatin kan, Iya. partisipatif kan. KKN kan harus partisipatif bro. Nah, sampai akhirnya kita beli tampah cuman kita cat Ya. 45 atau apa waktu itu. Itu kan tapi kan mempunyai bekas di warga gitu loh. Oh, ternyata Kak, teman-teman KKN itu punya semangat untuk punya semangat untuk berbaur sama warga, untuk berkomunikasi sama warga. Itu ada bekasnya. Itu penting loh. Itu penting karena kemampuan komunikasi, berbaur sama warga, bahkan sederhananya berbusana yang pas di depan warga itu jadi isu. Ya. Gini, aku pernah nih, ku spill aja ya. Pernah ada satu KKN ku yang jelas kan aturan etika berbusana kan udah dikasih tahu. Iya. Ini cowok sih. Cowok, tapi cowok kan sebenarnya punya aurat juga ya. Jadi si cowok ini dia pakai celana pendek, boxer. Hari udah siang boxer. Dan gara-gara itu, dan sebenarnya udah diingetin, tapi dia dasar ya sok cuek, sok asik gitu kan, santai aja lah. Itu akhirnya pas penilaian warga, tolong ini jangan dikasih nilai bagus pak dari kata warga. Kenapa? Ini nggak sopan, anaknya kemana-mana pakai celana pendek. Maksudnya sebenarnya di posko sih, tapi menurut dia di posko ya udah santai bebas gitu ya. Padahal nggak juga gitu. Karena dapat pantauan dari warga. Benar. Walaupun dia sebenarnya mungkin ya nyapa segala macam, tapi dianggap tetap nggak sopan. Iya. Bajunya. Setidaknya kalau mau kayak gitu kan pakai sarung. Iya betul. Atau apa gitu kan. Itu kemampuan itu juga luntur tuh, kemampuan berinteraksi sama orang. Iya. Sadar bahwa ada orang lain tuh deket kita yang perhatikan kita gitu. Itu nggak banyak tuh. Karena mungkin kebiasaan di Zoom kan serasa bebas gitu ya. Nah, betul. Di Zoom nggak pakai apa-apa. Iya. Sulit. Iya. Iya sih. Ya itu yang membedakan sih ya, yang zaman dulu kemampuan kayak gini, terus toleransi antar sesama unit, antar sesama tim. Itu juga berkurang. Dan aku dulu bukan berarti aku waktu KKN nggak punya masalah sama teman-teman. Aku dulu juga punya masalah. Gimana bro? Tahun berapa tuh? Itu 2008 KKN. Nah, masalah yang paling aku nggak lupa adalah sebenarnya dulu aku nggak sengaja sebenarnya, cuman waktu itu salah, itu menurutku udah salah banget. Tapi aku udah minta maaf sebenarnya. Ya. Jadi waktu itu tuh aku nggak tahu kalau dulu kan dipisah, bilik cowok sama bilik cewek kan memang dipisah, dan kita masih satu rumah sama Pak Dukuh misalnya. Dipisah tuh bilik rumahnya. Nah, aku itu nggak tahu kalau di
bilik cewek itu ada yang sedang ganti baju. Oh gitu. Tapi dia menghadapnya nggak langsung menghadap aku. Ya gitu loh. ya. Nah, aku mau ngambil sesuatu di dalam. Hmm. Nah, aku nggak tahu, dia juga nggak ngunci. Nah, aku masuk. Dia ngerasa secure baliknya. Nah, dia langsung Itu ini. zaman itu nggak pakai WA dulu, aku masuk kamar gitu ya? Enggak, Oh enggak, nggak ada WA. adanya break-breakan. Oh iya, break-breakan. Terus. Nah, aku habis itu terus di apa ya? Kalau bahasanya anak sekarang itu di apa sih namanya ya? Disidang lah sama teman-teman. Nah, disidang sama teman-teman di apa namanya? Di sidang, intinya di sidang dikasih tahu bahwa kamu kesalahannya gini. Aku Serem juga kali minta bro, maaf. dianggap kasus asusila ya di zaman Iya, itu serius. iya, dianggap kasus yang berbobot lah. Iya. Nah, tapi akhirnya aku langsung bilang, ya saya minta maaf, saya salah. Apa yang harus saya benahi? Dirimu Apa ya? sempat lihat nggak waktu itu? Enggak. Karena Karena astagfirullah tutup mata. aku langsung, jadi gini, posisinya dirimu jauh nih di sana. Aku masuk. Tapi begitu aku lihat dia dia baru mau pakai celana gitu, aku langsung gini. Oh iya. Tapi dia juga pakai bajunya panjang, Iya. panjang. Jadi aku nggak sempat melihat yang neko-neko, aku langsung Iya. melihatnya langsung ke kanan. Iya. Tapi mungkin dia merasanya aku melihat. Ya tetaplah dia ngerasa gitu. Iya. Apa tuh gitu ya? Apaan tuh? Ya Nah, musibah. musibah. Nah, tapi bukan berarti masalah di KKN itu Tapi itu bagus loh, ada kesadaran loh. apa? Karena aku pernah ada satu lokasi KKN ya. Mereka sebenarnya udah dipisah ya. Kan standar kita kan KKN-nya kamar cowok, kamar cewek Ya. pisah, dan rumah pun kalau bisa pisah. Kalau bisa. Nah itu udah pisah, udah ada. Tapi masalahnya posisi yang tempatnya si cowok ini belum dibersihin. Nah, terus Nah mereka bikin kesepakatan ini, ya udah kita satu ruangan ini aja, tinggal dikasih kain tirai penutup. Padahal saat survei kita udah pastikan ya ini ya kamarmu ya, clear ya, oke tinggal bersihin ya gitu kan. Mereka bikin deal sendiri, udah kita bareng-bareng. Udah, aku tahu kan, aku telepon langsung bilang, kalau kalian nggak misahkan diri sekarang, kalian semua ngulang KKN. Silakan balik ke lokasi, balik tinggalkan lokasi, kalian nggak usah KKN. Baru mereka sadar, baru cowok-cowok baru mau bersih-bersih. Cuman malas ngebersihin doang kamarnya. Iya. Dan mungkin agak takut juga dia, karena memang agak angker sih. Wah, agak spooky juga sih tempatnya. Tapi gue bilang ngapain takut sama makhluk halus, justru kalian harus takut sama manusia ini nih. Yang cewek-cewek ini hati-hati nih sama cowok-cowok. Justru itu lebih membahayakan ya, daripada jin ifrit dan kawan-kawan. Masalahnya kita tahu, Iya sih. kita tahu apa yang ada di pikiran kita. Iya. Setan itu lebih setan ini daripada setan yang itu ya. Iya. Nah, itu kalau bicara masalah kesadaran, minta maaf dan lain sebagainya, itu sekarang banyak yang gini. Itu luntur. Benar-benar luntur dan makin lemah. Padahal keterampilan KKN itu kan sebenarnya melatih keterampilan berinteraksi secara sosial sama Betul. orang lain, Betul. baik itu warga, dan itu kan sebenarnya yang dilatih itu kehalusan sopan santun, etika, akhlak kita, baik dengan sesama anak-anak KKN maupun sama warga. Betul. Itu sebenarnya tujuan utama KKN kalau bisa dibilang kan itu, bukan Iya. prokernya. Proker itu bonus. Lagian ilmu anak-anak mahasiswa seberapa sih mau diterapin ke masyarakat? Nah, mau perang bumdes. Tapi gini, program KKN kan banyak tuh. Kadang-kadang dari fakultas A, fakultas B, contoh deh dari Iya. fakultas FPSB, dari komunikasi, terus dari ekonomi, kan banyak tuh. Iya benar. Bagaimana dirimu bisa memapping oh enggak, ini enggak harus kayak gini, ini bisa jadi satu nih, Ya. ini bisa jadi satu kesatuan. Itu nih caramu gimana? Kalau strategiku bro ya, mereka harus dibikin kesadaran KKN itu harus lintas disiplin. Karena mereka selalu masalahnya gini, kalau nyebut program individu, proker individu, benar-benar individualis. Mereka yang penting prokerku jalan, terserah yang lain mau ngapain. Jadi strategiku adalah sebenarnya nggak belum baru akhir-akhir ini aja sih aku terapin.
mungkin 2 tahun belakangan ini lah. Karena formulanya baru ketemu. Betul, baru ketemu formulanya. Pertama kayaknya setelah yang kedua atau ketiga setelah pandemi deh. Nah baru ketemu caranya, aku bikin klaster. Jadi maksudnya itu klaster, biasanya klaster yang sejenis. Misalnya nih anak kedokteran, farmasi, psikologi kejadian satu klaster, namanya klaster kesehatan. Itu kan yang ngurusin badannya kedokteran, yang ngurusin jiwanya psikologi, yang ngurusin obat-obatannya farmasi. Klaster arsi sama sipil lingkungan biasanya kejadian satu. Kalau bikin master plan dan lainnya, mereka mau nggak mau harus kerja sebagai tim. Terus klaster informatika, komunikasi, itu aku masukin TIK, teknologi informasi komunikasi. Terus anak-anak ekonomi Islam, ekonomi, manajemen, akuntansi, analisis keuangan, itu masuk klaster ekonomi. Jadi gitu, dengan kayak gitu, setelah mereka di klaster-klaster, itu mereka jadi lebih sadar, oh prokerku itu ternyata bisa nyambung sama ini yang lain, tinggal nyari aspek yang berbedanya seperti apa. Contoh kalau bikin profil, contoh untuk UMKM-nya itu yang ngurusin mungkin anak-anak ekonomi gitu kan. Untuk masalah keuangannya seperti apa, anak-anak keuangan, analisis keuangan juga jago tuh. Anak perpajakan gitu kan, yang ngurusin aspek itunya. Brandingnya bisa jadi sama anak komunikasi juga bisa gitu kan. Untuk marketing, untuk sosmednya seperti apa gitu. Anak-anak industri juga bisa. Untuk kemasan produknya, packagingnya dan lain-lainnya, ergonomisnya. Jadi gitu strateginya, dengan membuat mereka dalam bentuk model-model cluster, itu mereka bisa lebih kolaborasinya lebih dapat. Jadi dikolaborasikan dalam bentuk klaster itu tadi. Betul. Menarik. Jadi proker mereka tuh bisa prokernya sebenarnya proker individu, tapi dikerjakan bareng-bareng dengan bagiannya masing-masing. Part of part. Betul. Contoh paling sederhana aja, misalnya buat bikin buku profil tuh nggak mungkin kalau nggak kerja sama. Jadi anak statistik ngurusin datanya, tapi visualisasinya kan bisa anak komunikasi. Yang desainnya nanti anak informatika bisa, atau anak arsitek. Betul. Master plan yang bikin gambar 3D-nya mungkin arsi. Tapi jurusan RAB-nya jago anak sipil kan? Betul. Ya kayak kemarin waktu kita di Kebon Agung. Nah, kayak di Kebon Agung, bikin posyandu. Sampai kaget Pak bikinnya. Ini dari mana ya ini? Itu mikirin sendiri karena berikutnya perlu dibahas juga bro. Aku punya konsep juga kalau untuk KKN ini anak-anak ya baru 2 tahun belakangan ini ku canangkan KKN 0 rupiah. 0 rupiah. Kenapa tuh? Nah karena kita tahu sendiri kan KKN itu kan modalnya gede kan. 0 rupiahnya satu. Kampus memang ada dana, dana program kan. Itu kan berapa lah? Dananya. Yang jelas ku ingetin ke mereka bahwasanya kalian mahasiswa, kalian nggak punya duit. Oke lah, kalian mungkin punya bisnis atau apa, tapi duit kalian rata-rata duit orang tua kalian. Betul. Jadi kan kalian sebenarnya nggak punya uang. Yang kalian punya apa? Ya secuil ide dan juga semangat dan juga kolektif jumlah mahasiswa itu SDM. Nah makanya harus memberdayakan sumber yang ada. Jadi misalnya model nih KKN itu, kalau aku di sebagai DPL, anak-anak dana yang sedikit dari kampus itu harus digabungin jadi satu. Dicombine. Yang megang bendara Kordes. Nah nanti semua proker itu di list mana yang butuh dana, semua wajib bikin RAB. Karena apa? Ya kita harus ini ada ini dong, pengeluaran buat apa gitu kan. Nah dari RAB itu dilihat nanti mana yang bisa ngambil pos dari mungkin desa bisa nyediain. Mungkin ada yang barang-barang kayak dirimu bilang tadi, mungkin kalau harus pengadaan sesuatu, mungkin bambunya nggak perlu beli dari warga, ada gitu. Bahan-bahan ada yang dari warga, mungkin mereka masih punya segala macam gitu. Dan juga satu lagi hal yang penting, bikin sponsorship. Nah makanya biasanya kalau aku sebagai DPL bimbing mahasiswa KKN itu bukannya terjun ke lokasi baru nyari program, enggak. Kita udah survei dari awal, udah tahu lokasinya mana. Kita DPL 1, DPL 2 udah koordinasi, ini ketemu sama perangkatnya, udah dapet ide apa nih programnya seperti apa. Makanya kita waktu itu kan juga kayak gitu kan, sebelum ke lokasi cepat udah jadi. Mereka bisa bikin sponsorship. Nah dan sponsorship itu sederhana sih,
Udah cari lingkaran paling dekat aja. Dan kemarin kita berhasil di KKN ku yang sebelum sama Derimu bro, kita dapat sponsor gede. Karena apa? Mahasiswanya bokapnya yang punya perusahaan ayam terbesar. Oh iya Ayam yang bisa terbang ke luar angkasa. Yang naik jet. Sama ada juga yang perusahaan ini air minum yang apa tuh? yang sesuai bisa menjaga tanggung jawab. Saya Air minum yang bisa menjaga tanggung jawab. tahu. Bentuknya kayak galon. Iya, Itu lumayan tuh. Kita bikin event gede dan itu 17-an. Oh iya. Kita bikin kompetisi Mobile Legend waktu itu. Waktu itu ya. Dan ada funding dana dari itu. Oh. Nah itu lumayan tuh, malah mereka sisa. Jadi selesai KKN, mereka malah bisa ya ada sisa uang itu dipakai buat responsi makannya dibayarin semua. Gitu. Tak kira makan di ayam yang pakai jet itu tadi. Kan duitnya udah datang dari ayam itu. Ini itu 0 rupiah tuh. Jadi kita udah juga bilang ke teman-teman jangan sok kaya. Jangan bikin program yang itu beli barang atau apa yang itu sebenarnya bisa kita memberdayakan sumber dari masyarakat atau sponsor atau jangan bangunan fisik lah. Ya, kita levelnya di ide aja. Sama kayak tadi kan kita bikin RAB, master plan. Nah, itu kan kita kan cuma di level idenya aja, terserah eksekusinya duitnya dari mana nih kata Pak Dukunya kan. Ya, silakan Pak, itu kan itu urusan masyarakat gitu. Iya. Jangan malah kita yang suruh mikir. Iya. Masa kita masih suruh mikir cari duit. Ya itu. Ini mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman yang baru menjadi DPL. Nah, ini bisa nih dicontoh, boleh. Karena kadang menjadi DPL atau menjadi apapun itu harus ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi, dan dilaksanakan. ATMD, jangan cuma ATM doang, amati, tiru, modifikasi nggak dilaksanakan. Nah itu karena kan mungkin sampai saat ini aku bisa menjadi DPL yang sekarang ini, yang maksudnya bisa lari ke sana kemari dan lain sebagainya, itu kan juga karena aku juga belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Betul. Dan sama partner kita penting. Kenapa bagus juga nih konsep di kampus yang kita sekarang kerja ini. Kan kita memang ada DPL 1, DPL 2 dan saling melengkapi. Iya. Saling melengkapi. Dan komunikasi itu memang penting sebenarnya. Makanya mungkin yang teman-teman yang mendengar ini juga ada yang pernah jadi DPL juga, dan mungkin sekarang lagi nggak dipakai mungkin ya. Nah, kita harus introspeksi juga bahwa jangan-jangan komunikasiku jelek nih. Bukan masalah programnya yang jelek, programnya bagus. Mungkin saran programnya ke teman-teman bagus, tapi mungkin juga dia ada kesalahan yang dalam hal komunikasi yang mungkin kurang baik, kurang bisa menyapa lah, bahasanya seperti itu. Nah itu yang harus kita sadari, jangan kita menang akunya doang gitu loh. Karena waktu aku dulu sempat nggak dipakai, sempat nggak ini, aku juga ya udah berarti memang belum rezekiku, 2 aku harus punya potensi yang lain. Gitu. Ya sebenarnya gini bro, kita nih jadi dosen pembimbing kan sebenarnya kita tuh sambil belajar juga. Karena karakter tiap daerah kan beda-beda tuh. Ya, masyarakat kita butuh. Aku pernah di satu lokasi tuh diminta 2 kali, padahal aku udah mau ditempatin di tempat lain. Jadi ceritanya aku tuh udah dipilihin ke satu tempat yang mungkin lebih cocok sama bidang ilmuku gitu. Waktu itu mau dipilih ke tempat yang temanya Heritage International. Nah, itu kan cocok tuh buat bidangnya. Tapi karena Pak Lurahnya udah happy sama kerjaan yang kemarin, dia minta tolong dong Bapak itu di sini lagi. Berarti sampai aku. Sama. Kita kan trio panggilan. Si Batukan. Yang malam tunggu panggilan. Ya gitulah. Ya. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang mau KKN. Nah ini untuk pesan untuk teman-teman yang baru mau KKN. Iya. Apa dari Mas Herman? Nanti dari Mas Herman dulu deh selaku DPL senior.
Ya, Harusnya kalau aku manggil saudara senior ada yang lebih senior lagi ya. ada yang lebih senior lagi bro. Ada yang Besok dokter Edi aja kita undang di podcast. besok ya kayaknya dokter Edi kita undang nih. Sebenarnya gini, buat teman-teman BPL, kita tuh sebenarnya praktek baik dari setiap orang tuh perlu kita pelajari. Praktek Masa- baik dari Iya, setiap orang. iya harus kita pelajari, Oke. harus kita dengerin. Karena Oke. gini, sorry to say ya, kita kadang ego juga nih sebagai DPL. Oh, iya. Aku yang terbaik gitu Iya kan. iya iya. Kadang kita nggak mau dengerin orang lain. Kita bilang kita malah pamer kesuksesan kita sendiri-sendiri. Aku berhasil. Flexing. Flexing, boxing, flexing gitu kan. Aku berhasil bikin ini, bumdes ini, aku berhasil bikin program itu, aku berhasil bikin seremoni, aku berhasil bikin expo itu. Sebenarnya itu nggak terlalu penting. Sebenarnya best practice yang paling penting itu gimana kita berhasil memberdayakan mahasiswa dia jadi lebih maju dan kita pun juga lebih maju. Ya. Karena kalau kita gitu-gitu aja, caranya hafalan, bimbingnya gitu-gitu aja dari tahun monoton, nggak ada, cuman mengutamakan keangkeran, kesangaran, misalnya nggak membangun komunikasi yang humanis sama masih lo nggak bisa loh sekarang ditakut-takutin, Nggak mau. diancem-ancem, nggak mau mereka. Nggak mau. Nggak mau. Tapi Bahkan kalau udah ancamin nilai mau. ya kayak gitu ya, kayak kita ya kalau nggak jawab WA minus gitu ya. Downgrade. Dan nilai. Ya. Kita perlu belajar, ada hal baru, ada variasi baru. Dan itu memang, dan kan peraturan KKN juga berubah nih dari tahun ke tahun. Output luarannya juga berubah. Dulu kan ada buku profil, ada artikel, ada buku profil, macam-macam. Terus sekarang ada video profil. Ada video profil, benar. Jadi kita memang harus menyesuaikan diri. Jangan anak-anak muda, DPL muda-muda itu bisa jadi lebih punya cara yang unik yang bisa kita tiru loh. Ya, gitu kan. betul. Lebih kekinian. Benar. Nah, seperti dirimu bro, waktu itu kan aku suka tuh waktu kita bikin video profil terbantu banget karena dirimu ngajak anak yang voice over segala macam. Itu kan jadi makin cepat jadi Ya. ya itu menggunakan potensi lokal yang ada, melihat memberdayakan mahasiswa secara maksimal dan juga kolaborasi sama warga karena silaturahmi itu penting. Betul. Karena kayak beberapa lurah mungkin yang dulu pernah kita tempatin, misalnya aku sama lurah yang di Ngablak tuh misalnya di Bunian tuh masih keep kontak walaupun nggak penempatan di sana. Ya. Kalau ada apa-apa kan kita bisa juga tuh minta tolong atau apa namanya ide dia mungkin kita pakai. Ya. Dan seterusnya gitu. Kan karena ide mungkin ide di tempat, mungkin ide yang dia berikan di tempat dia nggak berjalan, tapi di tempat lain berjalan. Betul. Nah, aku juga sama. Aku ada satu bucare yang di daerah Purworejo, di daerah Ombol. Itu setiap ada KKN dari kampus kita itu mesti yang ditanya pertama, jenengan mriki mulai mboten. Itu kehormatan loh sebenarnya betul. Nah, Berarti kan kita kalau diinginkan itu kita kalau bahasanya Canon udah jadi manusia wajib. wajib ain. Ya tapi kemarin terus begitu aku nggak di sana, cuman ada permintaan dari sana bahwa aku disuruh bantu karena di program sebelumnya itu banyak desa itu marry sama apa yang aku kerjakan di desa itu. Contoh kasus waktu itu kan aku mengerjakan digitalisasi inventaris perangkat desa. Dan ternyata mereka butuh semuanya. Nah itu mereka pengen yang itu lagi, yang kemarin lagi suruh taruh sini, mate aku. Kalau aku bisa jadi kayak Naruto gitu, mungkin aku bisa membelah diri, satu di sana, tapi gajinya jangan membelah diri. Aku udah pernah ngalamin malah kecelakaan. Perasa ngece. Aku kemarin juga gitu. Santai sama. Ini gini, belah dirinya gini. Jadi aku awalnya satu lokasi, itu lokasinya di Magelang, namanya kecamatannya Tempuran. Karena satu daerah itu ternyata ada berapa dusun yang ada berapa unit waktu itu. Ada sebenarnya 2 kordes. Waktu itu masih kita bisa megang dua apa namanya 10 unit. Waktu itu masih bisa 10 unit. Itu sebelum pandemi kayaknya. Iya. Nah, satu wilayah itu nggak ada air. Jadi bukan karena nggak diterima warga, tapi nggak ada air. Mereka sarankan, wah nggak bisa, kami aja ini di sini kesulitan air. Ya udah, mau nggak mau putar otak langsung pindah kan. Kebetulan DPL 2 aku punya hubungan baik sama lurah yang di tetangganya, tapi Ngablak kan beda wilayah tuh. Aku membelah diri lah. Jadi aku DPL di Tempuran, satu wilayahnya kita pindah ke Genian. Genian. Gara-gara membelah diri gitu, pengen cepet-cepet ya sudah.
kecelakaan. naas. Tapi itu bisa menjadi salah satu ini kita suka ya. Jadi dirimu pernah kecelakaan, aku juga pernah. Ya karena memang Ya resiko kita di jalan. ya resiko di jalan, karena KKN kan kita kan ingin memberikan masyarakat yang memang belum banyak tersentuh kan. Iya. Dan itu posisinya memang posisi yang dalam tanda kutip ya agak terisolir lah biasanya. Iya. Tempat-tempat Apalagi tempatku yang sekarang. yang susah sinyal lah gitu kan, akses jalannya susah lah. Ya, tapi sekarang kalau susah sinyal, internet udah masuk apa desa. Iya sih. Kan sekarang udah nggak susah sinyalnya. Iya. Yang susah tinggal bagaimana cara mencari cuan dari internet. Ya, Ini tuh saran teman-teman nih yang pada mau KKN dari Mr. Hilman tadi belum tersampaikan. Ayo apa? saran buat teman-teman, satu, kalian itu sebenarnya yang paling penting bukan prokernya. Apa tuh? Paling penting itu bagaimana tadi sebenarnya pura-pura ya. Penuh dengan kepura-puraan itu penting saat KKN. Nah, contoh, Pura-pura satu, pura-pura baiklah sama warga. pura-pura baik. Pura-pura baik dengan menyapa, dengan berbaur sama mereka, Walaupun ikut nggak terbiasa. kegiatan mereka. Betul. Makan bareng sama mereka, gitu. Itu penting buat mereka. Karena Iya. mereka nggak terlalu lihat proker kita ngapain. Mereka Yang nggak penting lihat dihargai. laporan, nggak lihat LHO, nggak lihat output gitu ya. Mereka cuma merasa kami di Uongke gitu. Iya. Kami mau masyarakat, kalau di posko terus nggak pernah ke warga itu pasti dijamin nilainya jelek. Oh iya. Apapun itu pasti dia nilainya jelek. Mau sebagus apapun prokernya pasti nilainya jelek. Pura-pura sholat. Ya, pura-pura beribadah. Ini pura-pura sholat. Ini penting buat yang nggak pernah sholat. Ini karena kampus kita kampusnya Ya, labelnya kampus yang berbau agamis. Iya, berbau agamis, di kampus yang berbau agamis ini, di mana ada pilar keempat dari Tridharma, yaitu Catur Dharma, dakwah Islamnya. Kalau nggak sholat udah tamat, udah warga pasti nilainya ini kampus ini kok nggak sholat ya. Jadi apalagi poskonya dekat masjid, nggak ke masjid ada. Jadi saran saya buat teman-teman, terutama yang punya kampus kalau labelnya agamis gitu, harus beribadah. Ya. Cowok itu setor wajah lah minimal ke masjid gitu. Kalaupun mungkin 5 menit udah kepanasan, takut terbakar, selesai sholat cabut nggak apa-apa, yang penting pas sholat datang gitu kan. Kalau sholat bawa es. Sambil bawa es teh juga ya. Sambil bawa es. Yang cewek-cewek harus tampil di pengajian, Iya. harus muncul sama ibu-ibu. Kalau lagi nggak PNS. Iya, sebenarnya kalau pengajian kan dia di rumah warga bro. Betul. Dan yang paling penting lagi, kalian beruntunglah kalian yang pura-pura tadi, pura-pura pengajian, pura-pura sholat, karena biasanya di acara-acara keagamaan kalau di kampung itu banyak makanan. Yang penting jangan geragas, harus tunggu kode nih kapan saat makan dan lain-lain. Urung dibacake doa Allahumma barik lana wis jigo. Kejadian kan ada aku ada yang KKN diusir gara-gara ngabisin makanan belum didoain kan, padahal makan. Nah itu teman-teman, itu saran buat teman. Yang terbaik itu bukan programnya yang dilihat warga, itu adalah bagaimana kalian berinteraksi dengan mereka. Kalau kalian berhasil memanusiakan mereka, gaul sama mereka, serawung istilahnya, serawung gitu ya, bersosialisasi lah gitu kan sama mereka, itu mereka jauh lebih respect. Indikator KKN yang berhasil itu kalau dia perpisahan tuh ditangisin warga. Nah itu berhasil. Tangisan itu cuma ada dua, bersyukur karena dia pergi atau sayang karena dia pergi. Tangis sayang dong kalau tangis sayang. terlalu bocil-bocil, karena bocil-bocil itu paling genuine, mereka nggak bisa berpura-pura. Iya. Kalau bocil-bocilnya pada nangis, pada ngikutin kalian pas mau pulang dari lokasi KKN, itu berarti berhasil. Tapi kalau ibu-ibu yang nangis bisa jadi tadi ada yang pura-pura ya, karena seneng. Kok rakyat ini mas repot aku. Iya ya, benar. Nah itu tadi, jadi teman-teman itu harus pura-pura baik, pura-pura beribadah, pura-pura gotong royong, walaupun nggak pernah. Iya betul. Tapi setidaknya pura-pura lah dahulu, dan yang penting juga jangan sampai pura-pura gibah. Nah kalau pura-puranya pura-pura yang warga lakukan, warga jalankan sesuai dengan rambu-rambu bro. Sesuai dengan. Nah, tapi kadang-kadang ada juga pura-pura gibah tuh. Jadi baru gibahin, misalnya baru gibahin Pak RT A gitu. Wah, nongkrong nih. Wah, iya toh. Wah, Pak RT A. Oh, kayak gitu toh. Malah termakan sebahan. Ada itu. Ini podcast pura-pura kan? Iya, cuman pura-pura.
jangan diambil hati. Iya, dan pura-pura KKN juga kan. Iya, pura-pura aja kita KKN-nya. Jadi ini juga pura-pura dosen sebelah sini. Itu pura-pura podcast ya. Pura-pura Pak RT. Iya, pura-pura Pak RT. Oke, itu dulu. Nanti di episode selanjutnya kita akan ngobrol juga sama beberapa teman-teman BPL yang lain. Kita hadirkan yang paling senior. Kita hadirkan yang paling fasih. Pak Dokter Edi kayaknya undang bagus. Pak Dokter Edi itu bagus tuh. Salah satu track of record. Nah, kebetulan Dokter Edi itu dulu dosen membimbing saya. Oh, serius? Iya, serius. Nah, itu memang harus dihadirkan kayaknya. Keren itu. Cocok tuh. Kita saling bertukar info. Iya. Supaya kita makin jos. Mantap. Nah, sekian dulu dari kita. Itu sudah ditotot. Ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya. Yo. Banyak kurangku, tak letih ku mencoba, selalu berusaha untuk memantaskan diriku. Bagaikan pungguk yang merindukan bulan, aku coba pelan-pelan. Meskipun banyak yang harus ku buktikan, pasti bisa ku dapatkan. Inilah aku, selalu banyak kurangku, tak letih ku mencoba, selalu berusaha untuk memantaskan dirinya. Aku selalu banyak kurangku, tak letih ku mencoba, selalu berusaha untuk memantaskan diri.